Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Putri Arleta, biasa dipanggil Delvi. Saya sebagai mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nomor induk mahasiswa saya adalah 24220032. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir atau ujian akhir semester di semester 2 ini dengan mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negaraan yang dibimbing oleh Pak Acep Haryudin MPD selaku dosen mata kuliah tersebut di kelas saya. Kelas saya yaitu kelas A1 angkatan 2024. Pak Acep juga merupakan ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang terakreditasi unggul. Jadi sebelum memulai wawancara, saya ingin mewawancarai dua narasumber di lingkungan ini. Yang pertama ada Ketua RT 2 RW 20, yaitu Bapak Priyatna selaku Ketua RT di lingkungan atau di masyarakat di lingkungan ini. Beliau sudah lama tinggal di daerah ini sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau juga merupakan tokoh penting dalam lingkungan ini dan dalam masyarakat. Yang kedua ada salah satu guru dari sekolah dasar negeri Melong Asih 8 yang bernama Deti Kusmayati. Beliau juga berperan penting dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di lingkungan ini. Beliau bernama Deti Kusmayati. Sebelum memulai ke wawancara, sini saya ingin berterima kasih kepada Pak Acep selaku dosen mata kuliah ini yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Jadi kami dapat menambah wawasan kami dari ilmu yang beliau dapat, dari ilmu yang saya dapat yang diberikan oleh Pak Acep. Terima kasih banyak untuk Bapak selaku Ketua Prodi dan dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di kelas saya. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Delviana Putri Arleta, saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Kebetulan saya punya tugas UAS untuk mewawancara Bapak selaku Ketua RT, apakah boleh Pak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, boleh Bapak perkenalkan diri? Boleh. Nama Bapak Priyatna, itu selaku Ketua RT 02 RW 20 Kelurahan Long, Kecamatan Cimahi Selatan. Gimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Kondisi masyarakat kebetulan di lingkungan RT 02 ini terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, juga berbagai sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Gimana menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Dalam kegiatan sosial itu hanya terbatas. Kalau yang aktif serempak yang jelas pemilu semua aktif, semua memilih. Hanya kalau dalam sosial kemasyarakatannya ya bervariasi gitu. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoax, apatisme, dan tidak taat aturan. Di sini semua juga ada ya, yang kebetulan kurang
memenuhi kewajibannya, hanya menuntut haknya, itu banyak sekali. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Kalau iya, boleh Bapak berikan contoh? Ini mayoritas ada yang memenuhi kewajiban, tapi minoritasnya ada juga yang tidak memenuhi kewajiban, hanya menuntut hak-haknya mereka. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Oh, ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi yang biasa menunaikan kewajibannya itu dipengaruhi dengan orang-orang, warga-warga yang kurang taat aturan, yang kurang memenuhi kewajibannya, itu akan berdampak negatif kepada yang sudah mentaati dan memenuhi kewajiban. Gimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Nah, itu banyak dipermasalahkan, hanya ya tadi dengan jalan bermusyawarah, dengan jalan diskusi, gitu. Hanya mungkin nanti terbentuknya kepada kesadaran dirinya sendiri, karena kalau di lingkungan RT ini tidak bisa bertindak sewenang-wenang, karena kita juga namanya juga rukun tetangga. Kalau dipaksakan artinya nanti tidak akan rukun gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, sementara ini yang dilakukan hanya berjalan musyawarah, berjalan diskusi. Adapun nanti hasilnya ya tergantung kepada mereka sendiri, karena Bapak walaupun selaku ketua RT tidak bisa memaksakan itu dengan aturan-aturan tersebut. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraannya? Kalau ada, bagaimana Oh, aktivitas? ini ada diantaranya kalau di kalangan anak muda ada Karang Taruna, di kalangan ibu-ibu ada ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK, gitu. Majelis taklimnya juga ada, gitu. Nah, itu salah satu atau program-program yang dilaksanakan untuk membina gitu masyarakat ke arah yang lebih baik. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan Bapak, generasi muda sekarang ini walau bagaimanapun juga dia akan menjadi penerus bangsa dan memangku jabatan-jabatan yang atau mengganti para pejabat yang sekarang umurnya udah pada lanjut, nantinya kan tidak akan selamanya. Jadi generasi muda sekarang Bapak harapkan, sangat-sangat mengharapkan kepada karakter ini, satu, jangan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, jangan melakukan hal-hal yang membuat onar, meresahkan masyarakat, apalagi dengan sekarang itu ada bermotor, ada narkoba, ada mabuk-mabukan apa itu. Diharapkan Karang Taruna di RT Bapak khususnya ya umumnya di Indonesia gitu, atau jadi sudah lepaslah dari hal-hal negatif semacam itu. Bapak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Delviana Putri Arleta, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya boleh minta waktu Ibu sebagai selaku guru di SD Mong Asri 8 untuk diwawancara. Ya, boleh, silakan ya. Ibu boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Deti Kusmayati,
Saya sebagai salah satu dari guru di SD Negeri Bawasih 8. Menurut Ibu gimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini? Menurut saya ya selaku masyarakat di lingkungan sekitar sini, jadi kondisinya yang saya lihat terdiri dari masyarakat yang majemuk. Jadi masyarakat di sini tidak terdiri dari satu suku bangsa saja. Di sini terlihat ada berbagai macam suku bangsa, tidak hanya suku Sunda, ada yang orang Batak, ada yang orang Jawa, dengan latar belakang agama yang berbeda, kemudian budaya yang berbeda, dan juga latar belakang ekonomi dan keadaan sosial dari warga itu yang istilahnya tidak sama gitu ya. Jadi kondisi sosial masyarakat di lingkungan ini majemuk lah, tidak rata gitu ya. Apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Yang saya rasakan dan saya lihat di sini warganya cukup aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya ya ketika ada kerja bakti ataupun misalnya menjenguk orang yang sakit atau takziah kepada yang meninggal. Nah, itu mereka berperan cukup aktif dalam pemilu juga, warganya terlihat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini, misalnya intoleransi, hoax, apatisme, atau tidak taat aturan? Kalau menurut saya yang menjadi masalah terbesar itu hoax sih ya. Kadang masyarakat itu terpancing dengan informasi-informasi yang belum tentu jelas ya kebenarannya. Jadi mudah, wah di sana ada ini, di sini ada ini. Mereka mudah menerima informasi tanpa mereka ketahui itu sudah pasti atau belum gitu ya. Ya mungkin menurut saya itu sih masalah yang eh, jadi masalah besar di lingkungan ini. Kadang mereka menerima informasi yang belum tentu jelas sehingga eh, terjadi ketimpangan informasi. Dari sini informasi yang didapatnya ini, dari sini informasinya begitu, yang akhirnya menyebar eh, tapi itu informasinya belum tentu kebenarannya gitu. Itu mungkin pandangan saya masalah terbesar di lingkungan masyarakat itu adalah hoax. Kalau toleransi sebenarnya masih bisa ya, karena warga di sini juga walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan masyarakat yang majemuk, kita masih bisa hidup berdampingan. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bisa Ibu berikan contohnya? Hak dan kewajiban sebagai warga negara mungkin sebagian besar sudah paham, seperti taat membayar pajak mungkin ya. Kemudian di sini ada apa ya, kesepakatan hasil musyawarah untuk ada iuran bulanan. Nah, mereka udah istilahnya sudah taat pada aturan yang merupakan itu adalah hasil musyawarah kesepakatan bersama. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Kalau dari masalah yang terbesar yang tadi hoax itu mungkin dampaknya itu ketimpangan informasi, perbedaan informasi. Jadi tiba-tiba menerima informasi sepenuhnya yang belum tentu itu jelas kebenarannya. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Ya responnya berbagai macam ya. Kadang suka ada yang terlalu merespon dengan cepat dan langsung menyebarkan informasi. Nah, pejabat yang berwenang di sini selaku tokoh, misalnya tokoh masyarakat itu bisa menenangkan warganya. Jadi jangan sampai warga di sini terkena hoax lebih dulu gitu ya. Jadi
silahkan dicari dulu apakah kabar itu, informasi itu betul atau tidak. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, itu yang barusan ya. Jadi jangan terlalu cepat mempercayai informasi. Silahkan telusuri dulu, tanyakan kepada pihak yang berwenang, minimal ke tokoh masyarakat yang terdekat. Misalnya ada RT, ada RW, kemudian nanti sampai ke kelurahan, atau cari dulu sekarang teknologi sudah semakin canggih, lihat di internet apakah kabar itu benar atau salah. Jadi jangan sampai masalah tersebut, informasi hoax tersebut sampai menyebar terlalu banyak dan akhirnya memicu informasi kesalahan yang terlalu besar di lingkungan masyarakat. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Yang saya lihat di sini ada berbagai kegiatan ya. Contohnya ada yang aktif itu Karang Taruna. Ya, Karang Taruna pemuda-pemudinya di sini aktif berkegiatan jika ada kegiatan hari besar, misalnya dalam rangka memperingati hari besar keagamaan atau hari kemerdekaan Republik Indonesia, suka ada kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat. Selain itu ada ibu-ibu PKK yang aktif, kemudian kader-kader posyandunya, walaupun mereka istilahnya sudah sepuh, sudah tua, tapi ternyata di sini lingkungan masyarakatnya masih aktif dalam berkegiatan. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapannya ya generasi muda saat ini lebih taat pada aturan, menjadi contoh warga masyarakat yang baik, yang disiplin ya. Jadi dampingi, karena generasi muda itu penerus bangsa. Jangan sampai nanti menjadi malah meresahkan warga masyarakat yang lain, tapi jadilah generasi muda, pemuda Indonesia yang taat pada aturan, bisa menjadi generasi penerus yang lebih bijaksana, yang lebih disiplin, yang lebih mencintai tanah air Indonesia. Ibu, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Di kesimpulan yang saya dapat dari jawaban kedua narasumber yang saya dapat, itu yang pertama, warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial, terutama kegiatan pemilu seperti pemilu wali kota atau gubernur atau pemilu yang lainnya. Masyarakat di sini juga cukup berperan aktif dalam kegiatan seperti Karang Taruna, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader Posyandu, dan juga mereka juga memiliki rasa kemanusiaan hingga jika ada yang salah satu warga di sini yang tutup usia mungkin atau meninggal, mereka memiliki rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan untuk membantu sesama, membantu salah satu keluarga tersebut yang sudah tiada. Juga mungkin ada beberapa warga yang kurang taat aturan. Salah satu penyebabnya itu terpengaruh oleh salah satu penyebabnya itu seperti orang yang taat aturan itu terpengaruh oleh orang yang tidak taat aturan. Juga banyak masalah yang terjadi seperti hoax mungkin yang lebih sering terjadi di lingkungan ini karena kurangnya literasi dan mereka kurang literasi mungkin, dan mereka tidak mencari sumber mungkin seperti itu. Juga yang diharapkan kepada generasi muda saat ini,
semoga kami dapat menjadi penerus bangsa, karena mungkin pejabat-pejabat di atas sudah lansia mungkin atau sudah usia lanjut dan membutuhkan penerus. Semoga kami sebagai generasi muda mampu meyakinkan kalangan-kalangan lanjut untuk menjadi penerus bangsa. Dan saya harap kedepannya generasi muda tidak terpengaruh oleh seperti geng motor mungkin atau narkoba dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Lebih mungkin terdapat banyak kekurangan atau lebih tepatnya kurang tepat dalam perkataan. Selebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.